Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kembali di Kang Atim Channel. Kali ini membahas tentang masalah Kitabu Ahkamit Thoharoh, kitab menerangkan beberapa hukum bersuci. Saudaraku, kita diwajibkan untuk bersuci ataupun suci dari hadas besar ataupun hadas kecil ataupun najis. Jangan sampai kita punya hadas besar, punya hadas kecil, punya najis, tidak disucikan. Harus ya, wajib ya, harus disucikan. Dengan apa menggunakan mensucikannya hadas atau najis? Dengan air. Oleh sebab itu diterangkan di dalam kitab Fathul Qorib Shahifah 3, al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Air yang bisa untuk bersuci atau yang bisa suci dan mensucikan itu ada 7 macam. Yang pertama adalah ma'us samai, air hujan. Jadi awake dhewe wudu pakai air hujan boleh ya. Mandi pakai air mandi wajib, pakai air hujan boleh. Karena air hujan itu termasuk air yang suci dan mensucikan nantinya. Yang kedua adalah ma'ul bahri, air laut. Jadi kita wudu pakai air laut, air yang rasanya asin itu boleh. Air laut boleh. Air untuk wudu, untuk mandi wajib boleh. Jadi kita nyebrang di Bakauni Merak itu umpamanya, di situ kita mengambil air wudu, kok rasanya asin ya banyu iki. Nah, niku enggak apa-apa karena air laut itu bisa untuk wudu ataupun mandi wajib boleh. Yang ketiga adalah ma'un nahri, air sungai. Rasanya tawar. Itu boleh, enggak apa-apa. Kita wudu di sungai, air sungai itu boleh, enggak apa-apa. Lu Kang Atim ning sungai iki akeh sing padha buang air besar lho, ning kono kepiye kita wudunya? Boleh. Yang penting jangan pas ada kuning-kuning kotoran menungso, wak dhewe ning pas banyune mengalir ke timur, kita pas di bawahnya air itu enggak boleh. Nanti hukumnya jadi kalau di sampingnya boleh, sampingnya atau di atasnya boleh. Di air mengalir itu termasuk air kali, air sungai itu boleh. Yang penting jangan pas ada najisnya itu, di sebelahnya itu aja udah nggak apa-apa. Airnya banyak, mili kita ngambil di sebelahnya itu boleh, tapi jangan di bawahnya ya. Kalau di bawah nanti ada protol-protolane waktu katut tengah awake dhewe. Boleh. Yang keempat ma'ul bi'ri, air sumur. Boleh ya, termasuk itu untuk wudu dan sebagainya. Yang kelima ma'ul ngaini, air sumber. Cara wong Jawa air belik lah, ning belik ngono kan, mata air, kita wudu di situ, kita mandi di situ, boleh. Yang keenam ma'us salji, banyu es, banyu salju itu boleh, enggak apa-apa. Kita untuk wudu, untuk mandi wajib boleh. Yang ketujuh adalah ma'ul bardi, air embun. Jadi pagi itu kalau musim embun kita naruh bak umpamanya di depan rumah, lalu sampai penuh baknya umpamanya, maka boleh untuk wudu dan untuk mandi wajib. Selanjutnya air yang jumlahnya 7 itu terbagi menjadi 4 macam atau 4 bagian. Yang pertama adalah tohirun li nafsihi mutohirun li ghairihi ghairu makruhin. Yang pertama suci
untuk dirinya air tersebut dan bisa mensucikan barang lain dan tidak dimekruhkan untuk digunakannya. Air apa ini? Ya semua air yang 7 di atas tadi yang belum kecampuran apa-apa. Namanya air mutlak namanya. Jadi masih asli. Cara air hujan ya air hujan urung kecampuran, air sumur, air laut, air sungai masih utuh, itu namanya maun mutlak, yang masih murni ya, itu boleh bisa suci, maksudnya suci airnya bisa diminum, dimakan, dan bisa mensucikan diri kita dikala punya hadas ataupun najis. Tidak makruh dalam arti silahkan dipergunakan, makruh mboten makruh. Yang kedua adalah tohirun mutohirun makruhun istikmaluhu. Yang kedua hukumnya suci air itu dan mensucikan, tapi makruh digunakan. Makruh digunakan. Makruh itu ya dilakoni nggak apa-apa, ditinggal malah dapat pahala. Itu namanya makruh. Contohnya air apa? Wahwa al-ma'ul al-musammasu. Air yang dipanaskan matahari. Jadi kita punya tabung air itu di luar tanpa ada payonnya, ada atas ada atapnya, itu akhirnya matahari langsung mengenai tabung air tersebut dan rasanya panas air itu. Dikala panas itu kita menggunakan untuk wudhu, untuk mandi wajib, hukumnya makruh, tapi tetap suci dan mensucikan, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mencuci pakaian, mencuci apa itu sandangan-sandangannya awake dhewe, itu ya nggak apa-apa, nggak makruh hukumnya. Yang selanjutnya adalah tohirun ghairu mutahhirin, air suci tapi tidak mensucikan. Nah, suci tapi tidak mensucikan, diombe oleh tapi nggak boleh tinggi wudhu. Air apa ini? Satu, termasuk air mustakmal. Wak dewe wudhu ditadai sisane itu terus diombe masih boleh, cuma untuk mandi wajib, untuk wudhu udah nggak boleh. Namanya air mustakmal namanya. Air teh, wak dewe gawe teh umpamane, gawe kopi umpamane, itu suci tapi tidak mensucikan. Ojo cawi nganggo banyu kopi. Nah, umpamane kita pipis, kita buang air kecil, lalu kita golek banyu nggak enak nyemuk kopi atau teh, ya nggak boleh, nggak hilang najisnya. Nah, teh panas atau kopi ini panas, waduh melocot kira-kira. Nah gitu, jadi jangan. Jadi termasuk apa? Air kelapa itu juga suci, juga tidak mensucikan, boleh diminum tapi nggak boleh untuk bersuci. Termasuk air apa? Air yang berubah. Air sumur itu aslinya bersuci dan mensucikan, tapi dikala campur dengan garam maka rasanya malih asin. Nah itu udah rubah, itu berarti sudah tidak bisa untuk mensucikan hadas ataupun najis. Jadi air-air yang mutlak itu dicampur sesuatu, bisa air kembang, jadi air asin, jadi air kuah dan sebagainya, itu hukumnya malah jadi tidak mensucikan. Nah, anak yang bertanya, Kang Atem, kalau air yang direbus bagaimana? Air yang direbus itu boleh untuk bersuci, dia suci dan mensucikan. Lu kan namanya robahnya air rebusan itu enggak karena dicampur, tapi hanya bersanding dengan api. Jadi maka keterangan dalam kitab Fathul Qorib ini jelaskan boleh ya kita bersuci pakai air yang sudah direbus. Nah, kalau tidak kita pakai air apa itu, air mineral. Itu air mineral itu boleh juga karena itu suci dan mensucikan. Lalu yang keempat adalah maun najis, banyu yang najis. Banyu yang ini banyu apa? Banyu yang dia sedikit keceblokan najis atau ketibanan najis, kejatuhan najis, maka hukumnya jadi najis. Jadi banyu di
bak atau di timbo kecil ada kotoran cecak, ada kotoran ayam masuk di situ, maka langsung hukumnya najis. Walaupun tidak berubah, langsung hukumnya najis. Hati-hati ya, jangan sampai kita makan atau minum air sedikit yang terkena kotoran najis. Tapi kalau airnya banyak, air banyak itu 2 kolah, bahasa Arabnya kulata ini 2 kolah, itu ukurannya 216 liter atau dibuat kolahan itu 70 cm persegi, jadi panjang 70, lebar 70 cm, terus dalamnya 70 cm, ini namanya air 2 kolah. Itu kalau ketiban najis, dia nggak langsung najis, kecuali rubah salah satu sifatnya, rubah warnanya, rubah baunya, atau rubah rasanya. Tapi jika tiga-tiganya nggak rubah, air 2 kolah ini, air banyak ini, hukumnya tidaklah najis. Tapi ingat, kalau air sedikit terkena najis, maka langsung jadi najis. Harus berhati-hati untuk saudaraku sekalian. Jadi perlu dipahami, kalau memang airnya banyak itu bebas kita, kalau memang nggak berubah nggak apa-apa. Cara ada yang jeding gede ya usahakan lebih dari 70 cm ya, karena kalau nanti berkurang airnya itu tetap masih dianggap 2 kolah atau air banyak. Tapi kalau pres 70 cm persegi saja, nanti kalau udah kurang airnya, maka dia bukan air banyak lagi. Itulah keterangan tentang masalah toharoh menggunakan air. Mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita yang memang belum memahaminya. Terima kasih atas menonton video ini. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.